Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Yusika Hernandez, mahasiswa Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ekonomi pertanian dan perdesaan, di mana yang akan saya jelaskan mengenai materi equilibrium dan pertukaran. Di sini saya akan menjawab beberapa latihan soal yang ada di buku, yaitu pada bab 8. Soal pertama, regulasi harga produk pertanian yang umum dilakukan adalah dengan pendekatan selling price dan floor price. Bagaimana mekanisme dan dampaknya, baik bagi produsen pertanian maupun konsumen? Di mana jawabannya? Price selling atau harga tertinggi adalah harga maksimum yang ditetapkan bersama dengan penurunan penawaran barang di pasar. Price selling efektif dalam melindungi konsumen dari gejolak harga yang tak terhingga. Pada price selling, harga maksimum terdapat di bawah harga keseimbangan. Jadi price selling itu berada di bawah harga keseimbangan pasar. Dengan menurunnya harga jual, maka permintaan akan meningkat sebagaimana yang kita ketahui pada konsep hukum permintaan. Kondisi ini mendorong permintaan terus bertambah sehingga jumlah produk yang diminta lebih tinggi dari produk yang ditawarkan, atau disebut juga dengan shortage. Hal tersebut yang akhirnya mengakibatkan kelangkaan terhadap produk pertanian. Nah, pemerintah dapat mengambil kebijakan seperti dilakukannya operasi pasar yang dilakukan pada waktu tertentu. Pemerintah dapat terus memantau jumlah penawaran, permintaan, dan harga keseimbangan. Bila sudah sampai di titik shortage, maka pemerintah dapat menambah jumlah penawaran barang di pasar tersebut. Contohnya dengan cara memberikan subsidi, mengimpor barang, mengurangi pajak, dan lain sebagainya. Nah, adapun kurva price selling dapat dilihat pada gambar, di mana price selling tersebut berada di bawah titik equilibrium antara permintaan dan penawaran yang ada di pasar. Nah, ini merupakan shortage-nya, di mana permintaan itu lebih tinggi dibandingkan dengan penawaran. Nah, bisa dilihat dari kurva tersebut tentang price selling. Selanjutnya, sedangkan price floor atau harga dasar adalah harga eceran terendah yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap suatu produk pertanian yang disebabkan oleh melimpahnya penawaran produk tersebut di pasar. Price floor efektif melindungi produsen dari penurunan harga produk yang tak terhingga. Pada kondisi di tingkat penawaran produk pertanian lebih tinggi dari permintaan, sehingga terjadinya surplus. Penawaran yang lebih tinggi akan mengurangi tingkat permintaan terhadap produk pertanian. Nah, terus menurunnya jumlah permintaan mengakibatkan harga produk tersebut merosot sampai ke bawah harga keseimbangan. Bila hal tersebut terus dibiarkan, maka produsen tentunya akan mengalami kerugian. Nah, oleh sebab itu, pemerintah menetapkan harga dasar untuk mencegah harga pasar tersebut merosot tajam. Mekanisme kebijakan pemerintah lainnya adalah dengan cara memberi surplus produksi atau kelebihan penawaran. Nah, kelebihan penawaran tersebut kemudian dapat diekspor ke luar negeri untuk menutupi kekurangan ataupun kerugian yang diperoleh di dalam negeri. Nah, berikut ini kurva mengenai price floor, di mana kita bisa lihat price floor sendiri berada di atas titik equilibrium antara demand dan supply. Nah, ini merupakan surplusnya, sehingga terjadilah surplus tadi yang bisa yang kelebihannya bisa ada pun kelebihan surplus ini bisa diekspor ke luar negeri. Nah, jadi pada dasarnya pendekatan selling price dapat membantu atau melindungi
konsumen dari harga yang tinggi. Sedangkan floor price atau harga rendah dapat melindungi produsen atau petani dari rendahnya harga produk pertanian yang disebabkan oleh tingginya penawaran produk pertanian. Sementara permintaan terhadap produk pertanian tersebut sangatlah rendah di pasar. Soal yang kedua yaitu stabilisasi harga produk pertanian. Salah satunya dapat dilakukan melalui penciptaan buffer stock. Buatlah analisis grafik untuk menjelaskan bahwa kebijakan tersebut juga berdampak pada pendekatan produsen. Nah, di sini dapat dilihat gambar yang menunjukkan skim buffer stock. Dalam gambar tersebut, penawaran pada tahun produksi yang rendah atau low production years digambarkan oleh kurva S1. Nah, di sini S1 ini merupakan penawaran produksi yang rendah atau low production years. Nah, di sini bisa dilihat S1-nya. Sementara penawaran pada saat produksi tinggi digambarkan oleh kurva S2. Nah, ini merupakan produksi tinggi yang didapat. Diasumsikan bahwa produsen tidak menyimpan output sehingga produk pada periode panen buruk sebanyak Q1. Jadi di sini diasumsikan bahwa produsen itu tidak menyimpan output sehingga pada panen buruk, nah kuantitasnya sebesar Q1 dan dijual pada tingkat harga P1. Nah, sedangkan pada periode panen baik jumlah kuantitasnya atau produknya berada pada Q2 dan dapat dijual seharga P2 di P2 ini. Tanpa intervensi pemerintah, maka harga pasar akan berfluktuasi di antara P1 dan P2. Pemerintah melalui agensi yang ditunjuk dapat membeli Q2 dikurang Q bintang dan disimpan. Tindakan ini menyebabkan berkurangnya penawaran pasar, sehingga harga meningkat menjadi P bintang. Dalam periode produksi rendah, agensi melepas stok yang disimpan. Tindakan ini menyebabkan peningkatan penawaran pasar, sehingga harga terdorong turun mencapai P bintang. Dengan demikian, melalui mekanisme buffer stock, harga pasar dapat distabilkan pada tingkat P bintang. Dampak stabilisasi harga terhadap pendapatan produsen akan sangat dipengaruhi oleh elastisitas permintaan. Pada periode produksi rendah, stabilisasi harga akan dapat meningkatkan pendapatan produsen jika elastisitas permintaan lebih besar dari 1 atau bersifat elastis. Sebaliknya, pada periode produksi tinggi, stabilisasi harga akan dapat meningkatkan pendapatan produsen jika elastisitas permintaan kurang dari 1 atau bersifat inelastis. Nah, selanjutnya soal nomor 3, jelaskan proses pengambilan keputusan pada rumah tangga pertanian terkait penggunaan tenaga kerja dalam aktivitas produksi. Nah, jadi dalam rumah tangga pertanian ada 2 keputusan yang dapat diambil terkait penggunaan tenaga kerja dalam aktivitas produksi. Yang pertama, rumah tangga pertanian dapat menjual jasa tenaga kerja yang dimilikinya keluar aktivitas usaha tani atau off farm. Dan kedua, rumah tangga pertanian dapat memutuskan untuk mempekerjakan tenaga kerja lain dari luar keluarga. Nah, di mana jika rumah tangga pertanian memutuskan menjual jasa tenaga kerja untuk aktivitas off farm, maka solusi equilibrium akan dicapai ketika kurva indifference bersinggungan dengan garis upah. Dan pada saat yang sama, VMPL sama dengan tingkat upah seperti yang ditunjukkan oleh gambar titik 1. Nah, jadi seperti yang telah ditunjukkan di sini. Nah, ini titik equilibrium yang bisa dicapai karena VMPL bersinggungan dengan tingkat upah. Dari total tenaga kerja rumah tangga sebesar OLE. Nah, jadi total tenaga kerja dalam rumah tangga ini sebesar OLE. Nah, di sini sebanyak OL1 bekerja dalam usaha tani miliknya. Jadi OL1 ini
banyaknya tenaga kerja yang bekerja di usaha taninya sendiri, miliknya sendiri. Dan L1 dikurang LE untuk aktivitas di luar pertanian. Jadi yang di off farm tadi itu merupakan L1 dikurang L2 di sini jadinya. Selanjutnya, sedangkan untuk kasus rumah tangga usaha tani yang memutuskan mempekerjakan tenaga kerja di luar keluarga, solusi equilibrium ditunjukkan oleh gambar 2, di mana dalam kasus ini dari total tenaga kerja yang digunakan sebanyak OL1, rumah tangga hanya menyediakan tenaga kerja sebanyak OLE, sedangkan pekerja luar yang dipekerjakan sebanyak OLE dikurang OL1. Nah, dari kurva ini dapat dilihat bahwa OL1 merupakan total tenaga kerja, sedangkan OLE merupakan jumlah tenaga kerja keluarga yang dimiliki. Nah, sedangkan OLE dikurang OL1 ini merupakan tenaga kerja luar dari luar keluarga yang dipekerjakan. Nah, di sini merupakan tenaga kerja luar yang dipekerjakan dari luar keluarga. Nah, dan soal yang terakhir yaitu soal ke nomor 4, mengapa permintaan terhadap produk pertanian di dalam pasar di negara-negara maju mengalami pertumbuhan yang lambat dari waktu ke waktu. Nah, hal ini dikarenakan harga produk pertanian di negara maju cukup tinggi. Tingginya harga produk pertanian dapat disebabkan oleh kenaikan harga pada konsumsi rumah tangga pertanian itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa di negara-negara maju hampir segala aktivitas produksi pertanian sudah menggunakan teknologi yang canggih, sehingga memerlukan biaya atau kos yang lebih besar. Selain itu, harga lahan di negara maju juga termasuk tinggi, ditambah lagi dengan penambahan pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Nah, hal tersebut dapat mempengaruhi profit effect pada produk pertanian tersebut. Karena biaya produksi yang tinggi menyebabkan harga produk pertanian juga meningkat, sehingga permintaan atas produk pertanian di negara maju pertumbuhannya semakin melambat dari tahun ke tahun. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Maaf jika ada kekurangan dalam menyampaikan materinya, dan maaf juga jika ada jawaban yang masih kurang berkenan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.